Final ASEAN Cepu 23 2025 menjadi momen pahit bagi timnas Indonesia. Bermain di depan puluhan ribu supporter sendiri di Stadion Kebanggaan Bangsa Gelora Bung Karno, Garuda Muda harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor tipis 0-1. Meski menguasai 68% bola, Indonesia gagal mencetak satu gol pun. Lalu, apa gunanya dominasi jika tak berbuah kemenangan? Media Vietnam pun bersuara pedas. Mereka menyebut Indonesia bermain tanpa arah, monoton, dan minim kreativitas. Apakah ini alarm keras bagi sepak bola kita? Kita kupas tuntas hanya di Cek Fakta. Final ASEAN Cepu 23 2025 yang digelar pada Selasa malam 29 Juli tahun 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi mimpi buruk yang tak diinginkan oleh jutaan pencinta sepak bola tanah air. Timnas U23 Indonesia yang tampil dominan sepanjang turnamen harus tunduk 0-1 dari Vietnam. Gol tunggal Nguyen Kong Phuong di menit ke-37 menjadi penentu kemenangan The Golden Star. Ironisnya, Indonesia justru tampil mendominasi dengan penguasaan bola mencapai 68%, tetapi tak mampu mencetak satupun gol ke gawang lawan. Angka tidak selalu mencerminkan kemenangan. Inilah pelajaran menyakitkan dari laga final tersebut. Indonesia unggul hampir 2 kali lipat dalam penguasaan bola. Mereka juga lebih banyak melakukan operan sukses, lebih dominan dalam permainan terbuka, dan lebih aktif membangun serangan dari sektor tengah. Namun, semua itu tak membuahkan hasil konkret. Vietnam tampil efektif. Dengan strategi bertahan disiplin dan serangan balik cepat, mereka mampu mencetak satu gol dan mempertahankannya hingga peluit akhir. Salah satu media ternama Vietnam, Soha Vien, tak ragu mengkritisi permainan Indonesia dalam laporan pasca pertandingan. Menurut mereka, dominasi Indonesia hanya terlihat dalam angka tanpa ketajaman di lapangan. Apa gunanya menguasai bola hingga 68% jika mereka tidak mencetak gol? Tulis Soha. Mereka menyebut kurangnya kreativitas serangan sebagai masalah utama yang terus berulang di skuad Garuda Muda. Setelah kemenangan besar atas Brunei, Indonesia terus-menerus kesulitan mencetak gol. Hal ini mengacu pada laga semifinal dan final, di mana Indonesia gagal mencetak gol dari permainan terbuka, bahkan saat melawan Thailand hanya menang lewat adu penalti. Soha melanjutkan kritiknya terhadap pendekatan taktik Indonesia yang terlalu monoton dan mudah ditebak. Strategi serangan Indonesia terlalu monoton, tidak cukup merepotkan pertahanan Vietnam. Kritik ini bisa dimaknai sebagai tanda bahwa lawan-lawan Indonesia sudah mulai memahami pola bermain Garuda Muda, terutama saat mereka terlalu mengandalkan build-up dari tengah dan lemparan ke dalam Robbie Darwish. Nama Jens Raven, yang sempat menjadi sorotan setelah mencetak 6 gol ke gawang Brunei, menjadi salah satu korban dari kurangnya kreativitas ini. Ia terisolasi, tak mendapat suplai bola berarti, dan nyaris tanpa peluang bersih di final. Soha menyindir keras, Jens Raven benar-benar mati karena tidak mendapat suplai bola. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tak punya variasi serangan yang mampu menjangkau striker dalam posisi ideal. Lemparan jauh Robbie Darwish sempat menjadi senjata mematikan di beberapa laga. Namun di final, formula ini tidak lagi ampuh. Vietnam sudah menganalisis taktik tersebut dan menyusun skema khusus untuk mengantisipasinya. Indonesia melakukan lusinan lemparan ke dalam, tetapi tidak satupun menghasilkan peluang bersih, tulis Soha. Artinya, senjata utama Indonesia sudah kehilangan elemen kejutan. Gerald Van den Burg memilih memainkan sepak bola berbasis penguasaan bola dengan pressing tinggi dan distribusi bola lewat tengah. Namun, Vietnam di bawah Kim Sang-sik tampil dengan pendekatan berbeda, bertahan kompak, disiplin, dan memanfaatkan transisi cepat. Hasilnya, taktik Vietnam jauh lebih efektif. Indonesia tampak kebingungan membongkar blok pertahanan rendah dan malah cenderung frustrasi saat peluang demi peluang gagal dikonversi. Bermain di Esuk Jabeka yang penuh sesak oleh puluhan ribu supporter bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi memberikan semangat, tetapi juga menciptakan tekanan berlebih. Para pemain muda Indonesia terlihat tegang dan beberapa bahkan menunjukkan pengambilan keputusan buruk di area kunci. Kondisi ini diperparah oleh ekspektasi tinggi untuk meraih gelar pertama setelah gagal di edisi sebelumnya.
Analis sepak bola Asia Tenggara, Raffi Kandasamy, menyebut Indonesia terlalu nyaman dengan dominasi tanpa arah. Indonesia bermain indah, tapi tidak efisien. Mereka butuh pelatih yang bisa menciptakan solusi ketika skema utama tidak berhasil, ujarnya. Sementara itu, jurnalis lokal Vietnam menambahkan bahwa Indonesia perlu variasi taktik, bukan hanya bergantung pada satu gaya main. Vietnam tidak tampil spektakuler, tetapi mereka tahu cara menang. Itulah esensi turnamen. Pertahanan yang kokoh, penguasaan situasi bola mati, serta efektivitas di depan gawang menjadi kunci kesuksesan mereka. Mereka juga sukses menekan Indonesia saat fase transisi dan menyulitkan build-up dari lini belakang. Kekalahan ini harus jadi momentum evaluasi besar-besaran. Pelatih Van den Burg butuh mencari plan B, mengasah variasi serangan, dan mendorong pemain untuk lebih aktif melakukan improvisasi di lapangan. Kita juga perlu pemain kreatif di lini tengah yang bisa memecah kebuntuan, sesosok playmaker yang bisa membuka ruang dan memberikan umpan tajam ke striker. Tagar Garuda tak berkembang sempat trending di media sosial setelah laga. Sebagian netizen kecewa dengan hasil akhir, tetapi sebagian lain meminta publik tetap memberi waktu bagi tim muda ini untuk berkembang. Ada yang menyebut, kami bukan marah karena kalah, tapi karena kalah dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Setelah ASEAN Cup U23 2025, fokus Indonesia akan beralih ke Asian Games dan kualifikasi Piala Asia U23. Evaluasi menyeluruh terhadap komposisi pemain, pendekatan taktik, hingga program latihan perlu dilakukan. Apakah Gerald Van den Burg akan tetap dipercaya atau akan dievaluasi oleh PSSI? Semua kini menjadi perbincangan hangat. Final di GBK jadi bukti bahwa sepak bola bukan soal siapa yang paling banyak menguasai bola, tapi siapa yang bisa mencetak gol. Media Vietnam benar dalam kritiknya, tetapi tugas kita bukan untuk tersinggung melainkan belajar dan berbenah. Jika kita ingin Garuda Muda benar-benar terbang tinggi di Asia, maka setiap kekalahan, sekecil apapun, harus menjadi batu loncatan. Dan pertandingan di tanggal 29 Juli tahun 2025 itu bisa jadi momen penting. Atau hanya lembar sejarah pahit lainnya tergantung bagaimana Indonesia menjawabnya.